Assalamualaikum semua. Hai, kenalin, nama saya Raffi. Oke, di video pertama ini saya akan membuat sebuah public speaking ya guys. Oke, bagi kalian yang baru bergabung bisa subscribe dulu guys. Oke, jangan lupa tekan juga tombol loncengnya. Oke, kita lanjut ya guys. Untuk latihan saya untuk public speaking saat ini, saya akan menjelaskan tentang ya public speaking itu sendiri. Oke, kita lanjut aja langsung ya. Nah, tentang public speaking, apa itu public speaking ya guys? Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan banyak orang yang jelas, percaya diri, dan efektif. Nah, ini merupakan keterampilan penting dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk karir, pendidikan, dan kehidupan sosial. Berikut adalah contoh untuk Anda bicara di depan tentang pentingnya mengembangkan keterampilan public speaking. Selamat malam semuanya, misalnya ya. Hadirin yang terhormat, hari ini saya ingin berbicara tentang suatu keterampilan yang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita secara positif. Nah, keterampilan ini adalah public speaking. Mungkin bagi sebagian dari kita berbicara di depan banyak orang adalah hal yang menakutkan ya, termasuk saya sendiri nih. Nah, tapi perlu diingat bahwa public speaking itu memang penting ya guys, karena saya sendiri juga lagi melatih ini. Saya juga belum terlalu lancar, dan ini juga sambil supaya enak gitu dilihatnya guys. Nah, menurut kalian gimana nih kalau public speaking saya? Apa sudah lumayan oke? Untuk dari cara penyampaian, momok muka, dan juga pergerakan dari tubuh. Kalau misalnya ada yang masih kurang, tolong dikritik ya guys, supaya saya bisa lebih baik dalam menyampaikan maupun juga dalam memberikan informasi. Oke, kita lanjut lagi deh. Tadi baru sampai mana ya? Nah, perlu diingat nih, public speaking itu adalah kemampuan yang bisa kita kembangkan dan perkuat. Alangkah banyak manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita bisa menguasai public speaking ini guys. Yang pertama itu, public speaking memungkinkan kita untuk menyampaikan ide-ide, gagasan kita lebih efektif. Ketika kita bisa berbicara dengan jelas dan persuasif, orang lain akan lebih terbuka untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan guys. Kita bisa mempengaruhi orang lain, memotivasi mereka, bahkan menginspirasi mereka untuk berbuat yang lebih baik. Ya, salah satunya saya ini sendiri ya guys. Mungkin bisa menginspirasi dalam hal menjelaskan public speaking. Ya, walaupun saya masih belajar juga ya guys, tapi gak apa-apa, namanya juga mencoba. Nah, selain itu, keterampilan public speaking juga sangat berharga dalam dunia karir guys. Kenapa? Karena karir mana sih yang gak memakai public speaking guys? Pasti, setiap perusahaan tuh ada aja. Di karir manapun pasti public speaking itu ada. Mau itu di pabrik, di kantor, pendidikan, maupun juga perusahaan lainnya, pasti membutuhkan public speaking guys. Ya, contohnya aja seperti di bagian misalnya marketing ya. Marketing itu adalah tombaknya banget perusahaan guys. Karena kalau misalnya marketingnya, public speakingnya kurang bagus, tidak bisa berbicara dengan baik, menyampaikan sesuatu atau profil dari perusahaan yang lebih baik, itu pasti akan kacau dan berakibat
ya bisa menurunnya retensi perusahaan atau penilaian terhadap perusahaan guys dari seorang klien gitu misalnya. Nah makanya penting sekali yang namanya public speaking guys. Kita harus berlatih dan terus berlatih ya, walaupun belum lancar-lancar sekali ya, setidaknya kita berlatih saja, mau itu dengan cara ngobrol dengan orang maupun di depan umum bisa. Kalau misalnya kalian masih malu-malu ya seperti saya ini guys, melewat video bisa melihat diri kalian sendiri nih pakai kamera depan gitu, dan minta penilaian dari orang lain juga. Ya doakan aja guys supaya saya bisa memaksimalkan public speaking saya, supaya bisa eh, baik dalam penyampaian, baik dalam melihat penonton, baik dalam menjelaskan, dan tidak terbelit-belit ya guys. Saya memang lagi belajar banget ini supaya tidak terbelit-belit tuh gimana caranya ya. Ini sebenarnya masih terbelit-belit ini. Jadi gimana caranya ini, apa yang ada di otak saya itu saya keluarkan guys. Kadang itu udah ada di pikiran nih guys, terus tiba-tiba menghilang. Nah itu kan jadi ngeblank gitu ya. Jadi kita mau ngomong apa tuh susah. Nah, lalu apa lagi ya? Nah, public speaking juga dapat meningkatkan kepercayaan diri kita secara keseluruhan guys. Kenapa bisa begitu? Karena kita ngomong di depan guys, ngomong dengan banyak orang, kan gak mungkin kepercayaan diri kita itu gak meningkat ya, pasti meningkat. Namanya juga percaya diri. Yang tadinya tidak percaya diri jadi percaya diri karena bisa ngomong di depan. Kalau saya sih masih belum bisa guys, mungkin bisa panas dingin, terus juga grogi ya pastinya, demam panggung. Ya untuk mensiasatinya ya paling ya saya berlatih di video gini guys. Ya siapa tahu kan bisa ngomong lancar tanpa ada halangan maupun rintangan ya yang ada di benak gitu. Karena jujur aja guys, saya ini emang orangnya introvert ya, jadi ya ingin banget sih sebenarnya belajar supaya bisa ngobrol, bisa komunikasi, bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Ingin banget public speaking itu guys, pengen sekali. Gimana caranya ya pasti ya harus berlatih sih, dan pastinya juga ngobrol dengan banyak orang, bersosialisasi juga. Itu buat menambah wawasan kita guys. Karena kalau kita nggak ngobrol sama orang ya kita nggak tahu apa yang mereka kerjakan kan, atau kita nggak dapat wawasan baru. Apalagi kita cuman ya ngandelin public speaking, kita mau public speakingin apa kalau nggak ada wawasan kan guys di otak kita. Apa yang mau kita sampaikan gitu ke banyak orang, masyarakat, kan intinya kan bisa mendapatkan hal yang bermanfaat ya untuk masyarakat. Ya itu guys, pokoknya kita harus banget bisa, walaupun sebenarnya nggak bisa ya, ya diniatin aja guys, sama seperti saya nih. Kita nggak bakal pernah tahu ke depannya itu menjadi apa. Yang penting kita terus berlatih dan berlatih. Nah, untuk mengembangkan keterampilan public speaking dibutuhkan latihan dan ketekunan. Nah itu guys, karena kalau cuma 1 kali 2 kali ya pasti kita akan lupa lagi ya yang namanya public speaking ya. Nah makanya kita harus terus berlatih. Kalau kita pekerja ya manfaatkan waktu luang gitu maksudnya. Habis bekerja ataupun pas hari libur itu kan mantap tuh. Nah pokoknya gimana caranya kita memanajemen waktu. Pokoknya ada yang ingin disampaikan dalam otak atau pikiran ya diluangkan aja guys. Walaupun itu masih acak-acakan, nggak apa-apa. Yang penting
kita sudah mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Nanti lama kelamaan juga ketemu kosakata yang bisa kita rangkai gitu guys. Tapi juga sebenarnya menulis juga bisa sih guys, cuman saya kurang suka menulis sekarang. Dulu waktu sekolah suka banget menulis, kayak ngerangkum gitu ya, ngerangkum yang dari buku gitu, nulis banyak gitu sampai balapan sama temen gitu. Tapi sekarang sudah enggak, udah enggak guys. Duh, ini saya lagi agak pilek ya guys, mohon maaf. Nah, mungkin itu saja guys. Sedikit tentang public speaking ya. Pokoknya public speaking itu sangat penting guys. Pokoknya kalian harus belajar. Buat yang masih sekolah juga mesti belajar. Kan biasanya di sekolah itu mempelajari pidato ya, terus pengumuman gitu. Nah itu jangan sampai terlewatkan guys, karena itu sangat penting banget, asli. Kalian bisa public speaking nih, wah udah kalian bisa kemana-mana dah pokoknya. Mau jadi marketing bisa, mau jadi pembicara bisa, mau jadi public relation juga bisa, atau jadi jurnalis juga bisa. Karena sering ngomong gitu, ngebacot lah ibaratnya. Apa sih yang nggak ngebacot guys? Semua itu butuh ngebacot. Ceramah juga butuh, ya kan? Nah, pokoknya enak guys. Bisa public speaking itu kita diundang di acara mana, cuman 1 kali doang itu juga pasti ada durasinya kan, 2 jam atau 1,5 jam, kan lumayan tuh, dapat bayaran ya kan, terus pindah lagi kemana dapat bayaran lagi. Wah, 1 hari aja kalau udah 3 atau 2 tempat itu udah lumayan guys. Kan biasanya kan nggak ada perhitungan ya, diamplopin gitu, tahu-tahu dibuka, wah lembaran merah semua nih.